Sunan Giri dikenal dengan banyak nama diantaranya, Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, Joko Samudra. Sunan Giri berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi, pada tahun 1365 Saka yang ditandai Candra Sengkala, Jalmo Orek Werdaning Ratu. Orang tua dari Sunan Giri adalah Maulana Ishak Syaikh Wali Lanang dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Menak Sembuyu, Mina, Sembayu. Sebelum kelahiran Sunan Giri, ayahanda Maulana Ishak diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Sepeninggal Maulana Ishak, Blambangan diserang wabah ganas dan kehadiran dianggap bayi Sunan Giri dianggap sebagai kutukan bagi kerajaan Blambangan. Maka ketika Sunan Giri lahir, dibuatkan sebuah peti yang terbuat dari besi untuk menghanyutkan bayi Sunan Giri ke laut untuk membuang kutukan yang melanda kerajaan Blambangan. Berita ini terdengar oleh Dewi Sekardadu, ia berlari mengejar bayi Sunan Giri yang baru saja dilahirkan dan dihanyutkan. Siang dan malam, ia menyusuri pantai mencari peti tersebut dan tidak memikirkan nasib dirinya. Dewi Sekardadu meninggal dalam pencarian peti bayi Sunan Giri. Peti bayi Sunan Giri terbawa arus air laut menerjang riak gelombang dengan penjagaan dan pertolongan Allah SWT. Begitulah sebagian karomah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para walinya. Sementara itu terdapat kapal dagang warga Gresik yang hendak berdagang ke Bali melintas di dekat peti tersebut. Peti Sunan Giri memancarkan cahaya seperti kapal kecil di tengah laut. Peti ini pun terlihat oleh awak kapal tersebut kemudian menghampiri dan mengambil peti tersebut. Subhanallah, alangkah terkejutnya mereka ketika membuka peti berisi bayi laki-laki yang molek dan bercahaya dengan wajah seindah purnama. Setelah bayi itu diambil, mereka hendak meneruskan pelayaran ke Bali tetapi usaha mereka tidak berhasil karena kapal berputar-putar tak tentu arah dan tujuannya. Akhirnya kapal pun diputar haluan kembali ke Gresik untuk menyerahkan temuannya ke Nyai Gede Pinati, Nyai Gede Tunda Pinati, Nyai Ageng Pinati, seorang saudagar perempuan pemilik kapal dari Gresik. Girang rasa hati Nyai Gede Pinati menerima bayi yang tampan dan molek itu. Karena memang ia seorang janda dan tidak mempunyai anak. Ialah yang mengasuh dan menyusui hingga dewasa. Karena ditemukan di laut maka bayi itu diberi nama Jaka Samudra. Raden Paku mempunyai dua istri puteri. Istri pertama Dewi Murtasia Asyikah binti Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, berputera, 1. Ratu Gede Kukusan 2. Sunan Dalem 3. Sunan Tegalwangi 4. Nyai Ageng Selulur 5. Sunan Kidul 6. Ratu Gede Sawora 7. Sunan Kulon 8. Sunan Waruju Pangeran Weruju istri kedua Dewi Wardah binti Ageng Supo, Ki Ageng Bungkul, Sunan Bungkul, berputera, 1. Pangeran Pasir Batang Raden Supeno istri ketiga Nyai Ageng Usami 1. Puteri Sedo Nasab Sunan Giri 1. Nabi Muhammad Rasulullah 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib 3. Al-Imam Al-Husain 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir 6. Al-Imam Jafar Sadik 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir 11. As-Sayyid Ubaidillah 12. As-Sayyid Alwi 13. As-Sayyid Muhammad 14. As-Sayyid Alwi 15. As-Sayyid Ali Hali, Kasam 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat 17. As-Sayyid Alwi Amil Fakih 18. As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan 19. As-Sayyid Abdullah 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin 22. As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi 23. As-Sayyid Maulana Ishak 24. Ainul Yakin, Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada malam Jumat, 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Wafat pada tahun 1428 Saka yang ditandai Candra Sengkala, Sayu Sirno Sucining Sukmo, beliau dimakamkan di sebelah utara Padepokan Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Komplek makamnya terletak di tengah puncak Bukit Giri. Setelah berumur 11 tahun Joko Samudra dibawa berguru mengaji kepada Sunan Ampel Gading. Diantarkan sendiri oleh Nyai Gede Pinati ke Ampel Gading serta dihaturkan kepada Sunan Ngampel. Oleh Sunan Ampel anak tadi dipegang dan diusap-usap kepalanya, Nyai Ageng menjadi senang hatinya.
Kanjeng Sunan Ampel lalu menanyakan kepada Nyai Ageng Pinati apakah anak tersebut anaknya sendiri atau anak dari mengambil. Nyai Gede menyatakan sebenarnya bahwa anak tersebut diperoleh oleh pegawainya yang sedang berlayar ke Bali. Kanjeng Sunan berkata lagi kepada Nyai Gede, bahwa putranya diberi nama Raden Paku. Lalu Nyai menanyakan apa maksud beliau sambil berbakti mengapa namanya diubah. Nyai belum jelas maksudnya. Kanjeng Sunan menjelaskan agar putranya nanti bisa-bisa menjadi pepaku dunia, dipatuhi orang seluruh Jawa. Nyai Gede menyembah dan berkata mudah-mudahan dikabulkan apa yang menjadi petunjuk Sunan dengan Condro Sengkala, Wuruk Ing Pandito Unigeng Tokit, 1455 meter. Raden Paku oleh Sunan Ampel diajari ilmu tentang Al-Quran, Satin, Usuluddin, Fikih, Nahwil, dan semuanya sampai tamat. Kanjeng Sunan Ampel sangat senang. Jadi benar firasatnya kalau Raden Paku masih keturunan Rasulullah dan turunan Nabi Ismail. Diceritakan pada suatu tengah malam Jumat, Raden Paku tidur di dalam masjid keluar cahaya seperti api yang menyala. Kanjeng Sunan terperanjat lalu keluar dan melihat ke dalam masjid dan tampak terang. Lalu diberi tanda dengan mengikat kain sarung yang dipakai oleh anaknya. Paginya diperiksa ternyata benar yang terikat kain sarungnya adalah Raden Paku. Raden Paku minta izin kepada menghadap ke gurunya Sunan Ampel untuk izin mencari ridho tempat terbaik untuknya dan oleh Sunan Ampel disarankan untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah. Sebelum ke Makkah oleh Sunan Ampel disarankan untuk singgah dahulu di Malaka untuk menemui Syekh Hawalul Islam, Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Raden Paku. Dalam perjalanannya Raden Paku ditemani oleh putra Sunan Ampel yaitu Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan bertemu akhirnya dengan Syekh Hawalul Islam. Alangkah bahagianya ketika ayah dan anak itu bertemu setelah sekian lama. Akhirnya kedua pemuda itu diminta untuk menetap dan diajari oleh Maulana Ishak pelajaran tentang rahasia-rahasia Islam termasuk ilmu tasawuf dan tauhid kepada mereka. Setelah memperdalam ilmu pada Maulana Ishak dan akhirnya dianjurkan oleh Maulana Ishak keduanya agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci Makkah dan kembali ke Tanah Jawa. Kemudian mereka berdua kembali ke Tanah Jawa dengan berbekal ilmu pengetahuan yang melimpah-limpah dari Maulana Ishak dan segenggam tanah yang diwasiatkan kepada Raden Paku agar mendirikan pesantren di lokasi yang mempunyai tekstur tanah yang sama dengan dia bawa. Konon ketika kembali melakukan perjalanan ke Jawa mereka tidak berlayar menumpang perahu tetapi berjalan kaki di atas permukaan laut. Raden Mahdum Ibrahim akhirnya berhenti di daerah Tuban dan Raden Paku pulang ke Gresik. Guru-guru Sunan Giri Sunan Ampel Maulana Ishak anak-anak Sunan Giri Sunan Dalem Wetan, Maulana Zainal Abidin. Nyai Ageng Seloluhur Pangeran Pasir Bata Sunan Waruju Siti Rohbayat Sunan Kulon Ratu Gede Sawarasa Sunan Kidul Sunan Tegalwangi. Ratu Gede Kukusan murid-murid Sunan Giri Datuk Ribandang Syekh Zainal Abidin. Selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang beliau ciptakan sebut saja Padang Bulan, Lir Ilir, Dolanan Bocah, Jor, Gula Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Raden Paku juga menciptakan permainan anak yang banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur yang bernama jelungan. Dalam permainan tersebut dimaksud untuk mengajarkan seseorang dalam menyelamatkan hidup. Caranya adalah dengan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Peran Sunan Giri ketika berdakwah menyebarkan Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai peran beliau. Pada waktu Raden Paku mau pulang ke Jawa, beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin oleh ayahnya. Kemudian Raden Paku diberi segenggam tanah oleh ayahnya untuk dibangun pesantren, kemudian ayahnya memberinya segenggam tanah yang nantinya Raden Paku disuruh menemukan jenis tanah yang sama di Jawa sebagai tempat mendirikan pesantren. Tanah tersebut harus sama dengan bau dan jenis yang diberikan oleh ayahnya. Raden Paku berjalan jauh untuk menemukan tanah tersebut.
Alhasil beliau menemukannya dan membangun pesantren di desa Sidomukti dekat kota Gresik yang terletak di dataran tinggi. Itulah mengapa beliau diberi nama Giri dan akhirnya dikenal dengan Sunan Giri. Selama 3 bulan, pesantren Raden Paku sudah banyak dikenal masyarakat luas. Bahkan banyak anak-anak yang menimba ilmu di sana. Hal ini sangat mempermudah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Saat itu, Raden Paku memiliki pengaruh besar pada kerajaan Yanga di Pulau Jawa dan juga di luar Jawa. Bahkan beliau mendirikan kerajaan yang bernama Giri Kedaton. Setelah Raden Paku pergi melaksanakan ibadah haji, beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Belambangan. Ternyata beliau melakukan dakwah agama Islam di tempat Prabu Minak Sembayu yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Kakek beliau sangatlah senang bisa bertemu dengan cucunya lagi. Bahkan dia tidak melarang Sunan Giri dalam melakukan dakwah. Dengan begitu Islam mulai berkembang di sana dan membuat Hindu-Buddha terdesak. Sunan Ampel pernah mengutus Raden Paku untuk mengunjungi Nyai Ageng Pinati selaku ibu angkat beliau. Setelah sampai di Gresik, beliau membantu ibunya untuk berdagang. Di samping berdagang, beliau juga turut menyebarkan ajaran Islam. Suatu ketika, Raden Paku menyulap karung yang berisi pasir dan batu menjadi emas, rotan, damar, dan barang mewah lainnya. Hal ini dilakukan karena beliau mengetahui bahwa ibu angkatnya tidak pernah bersedekah. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinatih mulai senang bersedekah dan juga berzakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya ajaran Islam mulai berkembang pesat di kota Gresik dan berlangsung hingga sekarang. Raden Paku memiliki peran dalam peresmian Masjid Demak bersama dengan Sunan Kalijaga. Saat kegiatan peresmian, akan dilangsungkan pertunjukan wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang yang memiliki rupa mirip dengan wajah manusia. Raden Paku sangat menentang adanya wayang tersebut. Hal ini karena dalam hukum agama Islam, dilarang menggunakan wayang yang memiliki wajah seperti manusia. Akhirnya pertunjukan wayang yang berlangsung menggunakan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Bagi masyarakat sekitar yang ingin menikmati pertunjukan tersebut, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Alhasil lebih banyak lagi masyarakat yang memeluk agama Islam, hampir semua para wali pernah diajak adu kesaktian. Begitupun Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu. Begawan Mintu Semeru merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan, wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan, beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Tak jarang beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikinya pun terombang-ambing oleh angin di lautan karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinatih. Otomatis ibu Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan berubah menjadi damar dan rotan. Ketika Sunan Giri menggali telaga pegat dengan santrinya, kemudian beliau menanak nasi dalam kendil tersebut. Namun, nasi yang ditanak di dalam kendil itu tidak habis-habisnya sekalipun dimakan oleh beratus-ratus orang selama kendil tersebut tidak terbalik. Suatu waktu Sunan Giri menggendong cucunya yang sedang menangis. Sebagai upaya mendiamkan cucunya, tangannya menunjuk sebuah batu di sebelah barat masjid. Kemudian mengatakan kepada cucunya bahwa batu besar itu adalah seekor gajah. Maka cucunya diam dari tangisannya. Setelah cucunya itu diam, Sunan Giri menyuruh gajah tersebut berhenti dan kembali sebagaimana bentuk semula.
maka jadilah gajah tersebut menjadi bentuk batu semula yang disebut gajah batu. Menggulingkan sebuah sumur dikarenakan tidak ada timba ketika akan bersuci, hingga air tersebut bisa mengalir dan terjadilah sumur gumuling. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri, tentu saja banyak sekali contoh keteladanan dari Sunan Giri yang bisa kita petik hikmahnya. Salah satu keteladanan yang bisa dipetik yaitu strategi yang baik dalam berdakwah. Selain strategi dakwah dilakukan dengan cara mendirikan pondok pesantren, lagu dan permainan. Sunan Giri juga melakukan strategi dakwah di dalam dunia politik yaitu dengan menjadi sang propaganda ulung. Julukan sang propaganda ulung ini terbukti bahwa Sunan Giri mampu menaklukkan kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya kerajaan tersebut mengakui kekuasaan Sunan Giri dan memberi kebebasan pada Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit. Menjadi seorang ulama, memiliki pengetahuan agama Islamnya yang luas memang penting, namun penting juga memiliki pengetahuan umum agar bisa bersaing dengan kerajaan-kerajaan kala itu. Di antara kepintaran-kepintaran dalam hal umum yaitu kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam memimpin. Karena dalam berdakwah, hal yang paling dibutuhkan yaitu cara memimpin pemerintahannya. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita bisa diakui oleh pemerintahan, seperti halnya keberadaan Sunan Giri pun dengan ikut berkecimpung di dunia politik, maka dilihat dan diakui oleh orang-orang di pemerintahan. Dengan adanya pengakuan dan legalitas tersebut, dakwah yang dilakukan akan semakin mudah.